Halo rekan-rekan, jumpa kembali dalam channel kita, yaitu channel khusus mempelajari bahasa Inggris, Mastering English Course. Baik rekan-rekan, saya akan memberikan mengenai suatu pembelajaran mengenai articles. Ya, articles di sini dalam bahasa Inggris, artikel merupakan kata sandang yang kita ketahui. Dalam hal kata sandang, dalam bahasa Inggris terbagi dua, yaitu kata sandang tak tentu. Dalam hal ini indefinite article. Mungkin rekan-rekan sudah pernah atau sering mendengar dan en. Inilah kata sandang yang artinya sebuah, sesuatu, bisa seekor, bisa seorang, bisa sebutir, dan lain-lain. Dan untuk kata sandang dan en merupakan pengganti dari kata sifat one, ya, yang berarti satu. Jadi tentunya karena satu berarti setelah dan en diikuti oleh kata benda tunggal. Tunggal ya. Dalam hal ini terkadang dan en di dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan, namun tetap memberi pengertian satu. Baiklah rekan-rekan, kita perhatikan di papan. Di sini ada penjelasan mengenai indefinite, yaitu tak pasti atau tidak tentu. Artinya tentu di sini saya mau jelaskan dengan makna dari artikel atau kata sandang yang artinya tidak tentu. Di sini bendanya adalah bisa sebuah, bisa sesuatu, bisa seekor, bisa seorang, yang artinya disesuaikan dengan benda yang mengikutinya. Sekali lagi, kata dan en untuk mengartikannya mengikuti benda atau disesuaikan dengan benda yang mengikutinya. Contohnya, a girl, an apple. Artinya a girl, seorang gadis. An apple. Kenapa an? Karena setelah an atau benda yang mengikutinya diucapkan, bukan terpaku pada tulisan, tapi diucapkan dengan huruf vokal. Maka bukan yang kita gunakan, tapi an. An apple, ya, diucapkan dengan huruf vokal. Sama seperti yang lanjutnya, an 11. 11, ya, ini tulisannya huruf vokal dan diucapkan juga dengan huruf vokal. Maka untuk menunjukkan kata sandangnya bukan tapi an. A car, ya, diucapkan dengan huruf mati, sama dengan a girl. C, tulisannya C, tapi diucapkannya juga dengan huruf mati. A car. A big elephant. Jadi di sini pun walaupun sama, tapi karena ada kata sifat big yang mengikuti kata bendanya, diucapkannya big, maka menjadi a big, bukan an big. A university, tulisannya U. Tulisannya padahal huruf vokal U, namun pengucapannya huruf mati. Maka kita gunakan bukan en. Pengucapannya U. A university. Maka kita
gunakan sebagai kata sandangnya. Ya, tidak pasti di sini artinya tidak tentu ataupun en, tergantung disesuaikan dengan benda yang mengikutinya. Ya. Jadi untuk pengartiannya tidak pasti, jadi tergantung benda yang mengikutinya. Bisa sebuah, bisa sesuatu, bisa sekelompok, bisa seekor, bisa setangkai, bisa seorang, bisa sebutir, dan lain-lainnya. Kemudian, ugly duck. Tetap ya, walaupun sini U tapi diucapkannya dengan vokal. Ugly duck. Jadi kita gunakan en. Lalu unit, tulisannya unit dengan U atau huruf mati, namun pengucapannya juga huruf mati. A unit, maka kita pakai atau kita gunakan European, kita gunakan karena walaupun di sini dengan huruf vokal, tulisannya huruf vokal, namun pengucapannya huruf mati atau konsonan, maka kita bukan menggunakan en. Jadi sekali lagi, walaupun ini hal yang sepele atau hal yang mudah ya rekan-rekan, tapi jangan sampai lupa untuk selanjutnya, karena biasanya kalau kita lupa kita hanya melihat tulisannya, padahal pengucapannya beda. European. Jadi Y atau huruf mati, maka pengucapannya huruf mati, maka menggunakan kata sandang bukan en. Lalu our. Tulisannya H, tapi pengucapannya huruf vokal, maka kita gunakan en. An hour. Baik, seperti itulah kira-kira gambaran. Jadi secara introduction, secara pengantar dulu saya berikan mengenai makna dan penggunaan dari kata sandang. Ya, sekali lagi, dan en itu juga bisa sebagai pengganti dari kata sifat one yang mempunyai arti satu. Jadi pada penempatannya untuk benda-benda tunggal atau bukan banyak. Paham ya rekan-rekan ya? Jadi terkadang memang dalam bahasa Indonesia dan en itu tidak diterjemahkan, namun tetap menunjukkan bahwa bendanya satu. Baiklah, kita lanjut ke mengenai definitif. Mengenai kata sandang yang tidak tertentu ya. Yang tertentu, maaf. Ini mengenai kata sandang, definite article, mengenai kata sandang tertentu. Jadi sekali lagi, untuk di dalam bahasa Inggris, ada kita mengenal kata sandang dengan dua pengelompokan, yaitu kata sandang yang tak tentu tadi dan kata sandang tertentu. Dalam hal ini, kata sandang tertentunya adalah the. The bisa diartikan itu. Dan terkadang memang untuk beberapa kalimat the terkadang memang tidak perlu diartikan. Nah, untuk hal inilah maka rekan-rekan, untuk penggunaan dalam kalimat, the selalu digunakan pada kata-kata benda yang artinya di sini tertentu ya. Jadi kita melihat penggunaan dalam contoh. Jadi untuk benda, untuk satu gagasan digunakan, untuk diletakkan sebelum kata tempat maksudnya yang sudah dikenal atau diketahui. Nanti untuk gambaran lebih lengkapnya saya lanjutkan nanti. Nah, sekarang untuk pertama kali kita akan melihat terlebih
terlebih dahulu penggunaan dari the pada contoh-contoh kalimat. The student, sekali lagi benda tunggal, ya. Jadi di sini artinya the diletakkan di sebelum benda, ya. Benda di sini perhatikan ada student. The student is reading at the library. Perhatikan dia bukan are ya rekan-rekan ya. Dia menggunakan is. Is itu adalah ciri dari, masih ingat rekan-rekan, ciri dari tunggal. Jadi the student adalah tunggal, yang artinya siswa itu, diartikan the yaitu itu, siswa itu sedang membaca di perpustakaan. Jadi the mempunyai atau memiliki arti itu. Ya. Paham ya rekan-rekan ya? Bisa diartikan the adalah itu. Untuk kalimat berikutnya, the dog is barking outside the house. Perhatikan, dog adalah salah satu hewan ya. Kita lihat is. Setelah dog adalah is. Yang artinya bahwa anjing itu artinya tunggal, ya. Anjing itu menggonggong di luar rumah. The dog is barking outside. Jadi the diletakkan sebelum kata benda. Baik, kira-kira gambarannya secara umum bahwasannya en, dan the merupakan kata sandang yang berfungsi sebagai padanan kata, di mana di sini en, dan the digunakan untuk kata-kata benda. Baik, saya lanjutkan. Ya, rekan-rekan, kita perhatikan lebih banyak lagi contohnya bagaimana digunakan pada kata benda. Ya, kita mulai dahulu rekan-rekan dengan kata-kata indefinite article, masih tentang indefinite article, yaitu kata sandang tak tentu, yaitu dan en. Penggunaannya bagaimana? Sekali lagi saya memberikan beberapa kali mungkin contoh benda-benda di mana kita akan membiasakan mengenai yang mana harus menggunakan dan yang mana harus menggunakan en. A cat, a dog, an egg. An egg. Jadi tadi sudah saya jelaskan pengucapannya ya rekan-rekan ya. Pengucapannya dengan huruf vokal maka kita gunakan en. Bila mana pengucapannya dengan huruf mati maka menggunakan e. Jadi sekali lagi rekan-rekan, bukan tulisannya yang kita lihat, namun pengucapannya yang kita dengarkan. Ya. A union. A union. Itu pengucapannya dengan huruf mati, walaupun tulisannya huruf vokal atau hidup. Nah, dari sebelahnya kita perhatikan ada kok tertulis situmorang. Jadi diletakkan untuk menunjukkan marga, bisa. Lalu yang bawahnya a doctor, a lawyer, a teacher, itu untuk satu profesi. Jadi bisa digunakan untuk benda-benda yang merupakan menunjukkan bahwa profesi seseorang, kita gunakan Lalu untuk marga sebagai contoh kita gunakan situmorang, marga situmorang. Dan yang selanjutnya a Japanese, an Indonesian,
jadi digunakan untuk kebangsaan ya. A friends juga sama, jadi sekali lagi dapat digunakan untuk menunjukkan kebangsaan. Jadi seperti ini, orang Jepang, a Japanese, atau orang Indonesia, an Indonesian, orang Prancis, a French. Ya, baik rekan-rekan, untuk sementara video ini saya akhiri di sesi mengenai indefinite article, dan selanjutnya saya akan berikan di video lanjutan mengenai indefinite article secara detail, secara jelas untuk digunakan pada saat-saat atau digunakan di dalam hal-hal apa. Tadi ini hanya beberapa contoh sebagai pengantar bahwa dan en digunakan pada benda yang ditentukan oleh pengucapannya, pengucapan huruf awalnya. Pengucapan huruf awalnya huruf mati, jadi bukan tulisan namun pengucapannya huruf mati, maka kita akan gunakan sebagai kata sandangnya. Jadi seekor, kita tidak bisa menentukan ini apakah seekor, apakah sebuah, ataukah sebutir, ataukah setangkai, sekelompok, dan lain-lain. Di sini ditentukan, disesuaikan oleh benda yang mengikutinya. Ini kita artikan sebutir, ini seekor, ini seekor. A flower, setangkai, setangkai bunga. A union, sekelompok ya. Seperti itu. Lalu sekali lagi untuk marga pun kita bisa gunakan Jadi kalau ditanya orang marga apa, bilangnya pakai Situmorang ya. Lalu juga untuk profesi, yaitu dokter, ahli hukum, lawyer, lalu a teacher. Ya, untuk lanjutnya digunakan untuk sebagai untuk orang ya, orang yang disebutnya bangsaan, kebangsaan. Jadi a Japanese artinya bangsa Jepang ya, atau orang Jepang. An Indonesian, bangsa Indonesia atau orang Indonesia. A French, juga orang Prancis ya, bangsa. Ditanya, kalau ditanya bangsa apa, ya kita bilangnya bangsa Indonesia. Baik, seperti itu rekan-rekan. Sementara untuk pembahasan mengenai definite dan indefinite article di sesi pertama ini saya sudahi dulu. Nanti saya lanjutkan untuk sesi kedua mengenai penjelasan lengkap definite dan indefinite article. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa dukungannya rekan-rekan ya, untuk subscribe dan dapat mendengarkan dan melanjutkan video saya, video selanjutnya. Salam.